bisa menutup kulit kita secara sempurna, jadi tidak terlalu mudah teriritasi. Slide berikut adalah gambar dari kulit yang kering. Jadi kita bisa lihat di situ kalau ada retakan-retakan, misalnya sel-sel itu kempes karena dehidrasi sehingga selnya keriput, jadi akan ada jarak di antar sel. Jika ada jarak antar sel, maka partikel-partikel hitam itu akan bisa masuk ke dalam kulit. Partikel hitam itu bisa polusi, debu, daki, keringat gitu. Beberapa orang kan ada yang bilang dok kena keringat sendiri perih. Itu seperti ini karena yang sudah di luar mau masuk lagi atau yang dari luar pun mau masuk. Dengan kulit yang tidak sehat dehidrasi tadi, maka hal itu akan bisa bikin gara-gara. Nanti kalau misalnya terjadi reaksi radang di dalam kulit, akibatnya apa? Sesudah lebaran selesai, apalagi banyak makan manis, banyak bercak-bercak hitam, bekas radang dan bekas jerawat. Oh no, tidak. Wih, itu dia dok. Nah, kayaknya jadi nanti gini dok, nanti setelah awal bulan Juni, kita bikin webinar lagi, mengatasi kulit habis lebaran. Iya kan dok? Yes. Iya, karena kan di sini kita terlena banget karena kita rasanya bahwa kita puasa, kita butuh gula, minumlah gula, glek, sirup gitu kan, makan lagi manis-manis, terus makanan kita juga kan rasanya harus makan sesuatu yang lebih enak dibanding yang hari-hari lain gitu. Nah, berarti ya sekarang kayak aku juga ngerasain lebih berminyak dan kayaknya cepet banget reget gitu loh, kalau kata orang Jawa kulitku kayak cepet banget kotor gitu loh dok. Nah, iya, berbicara, tapi kita kan ini nih dok nih yang kita punya nih dok nih, produk Optimus nih dok. Jadi kalau tadi dokter udah panjang lebar berbicara tentang apa yang terjadi dengan kondisi kulit kita dan produk apa yang kita bisa sarankan, berarti ini dok jualan kita, setuju nggak? Yang hidrasi Optimus Hydra itu ya. Optimus Hydra Radiance ini. Nah, kadang-kadang teman-teman di luaran sana dok suka bilang bahwa bang kok serumnya dari Hydra ini ringan banget ya, kok serumnya berbeda dengan serum dari seri-seri yang lain. Nah, mungkin dokter di sini kan aku ada nih hydrating produk mengandung bahan pengikat air atau humectant yang produk yang berbahan dasar air dan ciri-cirinya bertekstur ringan, membantu menyejukkan kulit dan tidak berminyak. Jadi kenapa dok produk-produk yang berbahan dasar air itu selalu bertekstur seperti ini? Dan memang harus begitu gini. Kalau lagi puasa nih ya, kan kita tetap kalau lagi nggak puasa kan wudhu gitu ya. Yeah. Atau gara-gara COVID juga cuci muka melulu kan. Nah itu kan kandungan sel-sel stratum corneum atau lapisan paling atas dari epidermis itu kalau sering dicuci, satu minyaknya hilang, kemudian kandungan airnya agak ke bawah. Cuci muka itu mau nggak mau pakai produk apapun selalu akan memberikan iritasi ringan apapun itu ya, cuma salah satu produk akan lebih iritasi daripada yang lain karena kalau dia tidak memberi iritasi, tidak membersihkan, namanya juga harus mengangkat sesuatu kan. Nah akibatnya kalau kulit kering itu kita harus mengembalikannya buru-buru dengan si Optimus Hydra ini sehingga si sel-sel tadi tidak sempat kerempot gitu, jadi selalu penuh gitu. Dengan penuh itu dia baru bisa menghadapi hari-hari dengan baik gitu. Karena kalau enggak nanti banyak radang, banyak bekas, ntar pas lebaran jadi banyak bercak hitam yang menjengkelkan. Ini sering terjadi sih gitu. Ini pada waktu lebaran nih dok, jerawat gini-gini hilangnya lama banget gitu. Sering kok yang bilang gitu. Gitu ya dok. Nah, kadang teman-teman di luar sana mungkin yang masih belum terlalu paham dengan inti dari menghidrasi dengan melembabkan dok. Nah kadang-kadang mereka bilang Pak kalau pakai produk ini kok jadi berminyak, tapi kalau pakai si Optimus Hydra enak mbak, adem, dingin gitu. Nah kita udah memberikan banyak informasi ya bahwa menghidrasi dengan melembabkan itu beda. Tapi bahasa aku adalah bahasa ringan yang gampang banget dimengerti sama teman-teman. Tapi mereka juga teman-teman itu butuh dok sesuatu dari dokter. Benar nggak sih bahwa kalau menghidrasi kulit itu tidak menimbulkan efek berminyak, tapi kalau melembabkan kulit ada keterangan melembabkan itu selalu punya efek sedikit berminyak. Itu benar ya dok? Betul banget. Jadi kalau menghidrasi itu memang hanya dari kata hidra, memberi air supaya air-airnya masuk ke dalam sel. Pure air, ya jadi memang kandungan sel kita kan airnya banyak tuh.
Kalau melembabkan yang namanya moisturizer itu definisinya tidak ada yang bilang bahwa itu mengandung air. Pelembab itu tidak mengandung air. Mereka selalu bilangnya sehingga moisturizer, pelembab, tapi tidak ada kata-kata waternya atau emollient misalnya. Karena apa? Karena pelembab itu adalah tujuannya menjaga kelembaban kulit. Menjaga kelembaban kulitnya gimana? Dengan misalnya kadang-kadang petroleum jelly aja dibilang sebagai pelembab. Kulitnya kering banget nih, harus pakai Vaseline yang beli di Arab tuh gitu katanya ya. Nah itu atau pakai lip tender care. Nah tender care kan termasuk pelembab walaupun dia minyak banget. Karena tujuan dari pelembab adalah menutup wajah baik dengan kandungan krim, lotion ataupun body butter sehingga air di bawahnya tidak menguap. Jadi kita menutup. Nah kandungan yang menutup itu mengandung salah satunya minyak. Jadi ini beda. Kalau pelembab itu adalah yang dipakai rutin sesudah cuci muka. Tujuannya adalah menjaga kelembaban kulit yang sudah ada. Kalau Hydra ini memang menarik atau memberikan suplai air langsung gitu loh. Jadi kalau menggunakan Hydra ini kemudian kulit masih terasa kering, boleh dipakai pelembab lagi. Oke. Ini dok, sekarang kenapa kita butuh pelembab? Udah dijelasin tadi ya sama dokter bahwa kulit kita itu kan tetap harus bisa legowo ya dok, dengan kondisi apapun, panas-panasan ya kulit kita tetap begitu, kedinginan ya kulit kita tetap terima gitu kan ya. Jadi intinya kita tetap harus butuh banget pelembab apapun kondisinya, untuk kulit berminyak, berjerawat maupun kulit kering kayak aku gini ya, kulit yang udah mulai bakalan nih kayak kulit aku nih, itu butuh banget pelembab supaya jadi lebih lentur lah istilahnya gitu kan ya dok, dan terlindungi gitu loh. Emang kulit butuh sih udah kering ya? Kok di foto kayaknya kinyis-kinyis gimana gitu? Itu kan sebenarnya sih aslinya juga cakep banget dok. Iya, dan kita sebagai yang punya kulit, nah ini dia yang paling penting. Semua edukasi atau semua informasi tentang kulit ini adalah basis. Jadi kemudian bagaimana penerapannya adalah tergantung bagaimana orang-orang atau semua orang mengenali kulitnya masing-masing. Jadi semuanya itu tidak tarik ulur, tidak ada ilmu pasti harus begini gitu. Kalau memang kulitnya kering banget, pakai Hydra lebih sering gitu boleh kok ya. Nah nih dok, nih ada lagi bedanya kulit dehidrasi dengan kulit kering. Aku bacain dulu ya dok, nanti dokter tolong diulas kalau misalkan salah atau benar tolong dikasih pujian. Oke, kulit dehidrasi. Kulit dehidrasi itu adalah kondisi kulit yang sementara. Contohnya kayak saya misalkan saat ini sedang mengalami dehidrasi dikarenakan kurang minum atau perawatannya kurang sempurna sehingga terjadi minyak berlebihan di permukaan kulit. Terjadi akibat pengaruh eksternal dan dapat terjadi pada berbagai jenis kulit. 3 poin ini apakah menyatakan iya bahwa kulit dehidrasi adalah seperti ini gitu dok? Aduh ibu pasti kuliahnya cum laude ya. Bukan cum laude lagi dok, belum masuk profesor udah di yudisium. Pantesan pinternya kayak gini. Iya betul. Oke, kalau saya umpamakan kulit dehidrasi itu bisa terjadi pada semua orang. Ada 7 orang mau berminyak atau mau yang airnya banyak, mau yang sedang-sedang aja. 7 harus berjalan di padang pasir selama 7 hari tanpa minum. Ya dehidrasi lah 7-nya ya, mau awalnya bagaimana. Itu adalah kulit dehidrasi. Jadi kulit berminyak, kalau memang asupan airnya kurang, kulitnya akan dehidrasi. Dan dehidrasi ini tidak berarti si kulit tinggal diam. Kalau mereka yang dasarnya kulitnya kering, kalau kulit kering itu memang sudah bawaannya karena produksi minyaknya dia tertentu yang berfungsi sebagai sawar berkurang. Itu yang menyebabkan kulit dia kering. Jadi yang kuring dengan dehidrasi akan semakin retak-retak, yang berminyak dengan kulit dehidrasi akan semakin berminyak dan menjadi beruntusan. Tapi dia juga tahu kulitnya sekarang kenapa sensitif ya, kayak daerah-daerah sini seperti kasar dan daerah sini sisanya seperti beruntusan gitu. Tapi semuanya dasarnya adalah dehidrasi. Gitu. Jadi dehidrasi adalah... nih, sekarang kalau definisi kulit kering. Ya. Coba ibu lagi.
Udah. Oke. Kalau definisi kulit kering, bener nggak nih? Ini adalah jenis kulit. Kalau kulit kering itu jenis kulit. Oh, itu sih jenis kulitnya kering, misalkan ya. Terjadi karena faktor internal. Terus jenis kulit ini dapat diperburuk dengan produk berformula keras atau produk yang menyerap minyak. Itu benar, Dok? Betul. Jadi kalau kulit kering itu katakan seperti kita ketemu sama anak kecil yang kulitnya kering banget. Biasanya pada anak-anak yang bakat asma atau eksema top itu, aduh kulitnya kering banget sih, kamu nggak makan sayur ya gitu. Itu adalah bawaan dari dia memang mudah kering karena ada satu komponen kulit yang dia produksi kurang sempurna. Gitu, jadi pada dasarnya kulitnya kering. Nah, itu adalah bawaan tuh, betul seperti kata Ibu Tuti tadi bilang. Dan pada saat kulit kering, suhu udara kering, maksudnya di AC terus, mereka yang kulitnya kering dan di AC terus, maka pemakaian pelembabnya harus pandai-pandai memilih. Yang tadi Bu Tuti sempat sebut, kalau kandungannya banyak mengandung humektan itu yang sifatnya menarik air, maka alih-alih kulitnya menjadi lembab, malah kelembaban kulit tertarik, sehingga kulitnya semakin kering. Ada deh yang bilang begitu. Saya pakai produk ini tambah kering kalau lagi kerja. Iya benar. Karena itu kulitnya kering, dikasih pelembab yang menarik air, makin kering karena kelembaban udaranya sedang kering gitu. Itulah. Oke. Nah, ini Dok. Nggak sih? Enggak dong, memang semua mau dapat ilmunya dari dokter. Oh gitu. Nih slide ini yang bikin aku happy. Slide ini yang bikin aku semangat ngasih training. Karena tadi dokter awal udah bilang bahwa produk dengan kandungan alami, produk yang mudah diserap oleh kulit, saat ini sangat bersahabat dengan kondisi-kondisi yang serba krisis kepercayaan gitu loh, kayak kondisi COVID kayak gini. Nah ini Oriflame tuh bangga banget Dok bahwa kita tuh selalu mengutamakan produk dengan bahan-bahan berbasis tumbuhan, karena apapun yang terjadi kulit kita itu kan memang akan mungkin lebih mudah beradaptasi ya dengan sesuatu yang misalkan aloe vera itu kan tumbuhan yang memang sudah sangat familiar banget di Indonesia. Terus kita punya beberapa lagi kayak tea tree gitu kan, itu juga kan tumbuhan kayak yang gampang banget meresap di kulit kita. Terus di Oriflame juga punya Dok kandungan brightening yang terbaru untuk dari seri si basic skincare dari hibiscus flower Dok. Hibiscus flower hibiscus, bunga sepatu Dok. Iya, saya juga nanam tuh kembang sepatu yang warna apa? Terus? Nah kan itu kan kandungan atau tumbuhan yang biasa banget kita temuin, dan kita nggak pernah tahu. Kalau aku taunya kalau kembang sepatu, daun sepatu buat bikin minyak-minyakan waktu kecil gitu kan. Nah jadi kalau itu masak-masakan Ibu. Iya. Hati-hati kebakar rumah terus. Ternyata itu kandungan yang bagus banget ya Dok buat kulit kita ya Dok. Iya, bisa diekstrak menjadi baik memang kandungan dari tumbuh-tumbuhan yang bahan-bahan warna itu banyak yang bagus memang. Lalu apalagi yang memang saya dibagi dong produknya, jangan pelit-pelit. Udah ada belum sih? Cek Lady Sinta. Ada dong, nanti dikirimin sama Lady Sinta. Baiklah. Lady Sinta malah ngirim saya lipstick coba sama pembersih vagina, entah buat apa. Iyalah. Nah ini Dok, ini gimana? Di kandungan di Optimals itu kita bangga banget dengan ada yang namanya pollution active. Nah ini kan sebagai skin barrier ya, maksudnya perlindungan yang paling terluar dari kulit kita. Karena apapun macam yang terjadi, memberi perisai lah gitu ya. Ya, perisai, bahasanya kayak itu deh, tutup timular. Oriflamers jangan kaget ya kalau kita lagi webinar nih sama Dr. Edi emang selalu begini, makanya kita langgeng dari tahun 2004 sampai sekarang, ilmunya mumpuni banget buat teman-teman. Nah, berhubung dengan ilmu yang mumpuni, makanya saya minta nih Dr. Edi berbicara tentang betapa pentingnya sih kita merawat kulit saat Ramadan, dan kenapa sih hebatnya produk Oriflame itu selalu dilengkapi dengan kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan saat ini. Contohnya pada saat kita berjemur, pada saat kita dehidrasi, pada saat kulit kita harus mengalami hal-hal yang lain. Terus
Dan yang bikin kita senang banget di produk ini tuh ada kandungan yang namanya pollution out active di seluruh maksudnya di Optimals itu kita bangga banget dengan teknologi pollution out active itu, Dok. Jadi polusi itu kita benar-benar bikin kita rusak banget kulit kita gitu ya, Dok. Oh iya, dulu pernah nggak dengar ada orang nanya, ini banyak banget sih pasien yang nanya ke saya, Dok, emang boleh nggak pakai bedak? Kan harus pakai bedak, katanya bedak biar menangkal supaya polusi nggak masuk begitu. Pernah nggak dengar gitu? Sering tuh pasien nanya gitu. Nah, sebetulnya kalau bedak partikelnya besar begitu tidak bisa menangkal pollution out active. Tapi kalau memang diciptakan pollution out active ini yang seperti perisai gitu buat saya, itu malah menyenangkan sekali. Jadi memang kotoran tidak mudah masuk gitu ya. Bukan berarti kita menantang droplet kalau ada yang batuk loh ya. Gitu depan kita gitu ya. Sudah punya perisai gitu ya, nggak masuk. Bukan gitu, tapi dia terhadap partikel-partikel itu, partikulat matter dari polusi itu tertahan tuh kalau ada itu. Jadi setidaknya proses membersihkan wajah menjadi tidak terlalu susah karena si partikel polusi itu tidak terburu masuk terlalu dalam gitu. Oke, sip. Nah, ini dia produknya. Nah, Dok, saya masih punya satu slide lagi dan saya yakin semua orang pasti ingin mengikuti slide yang terakhir ini. Tapi sesuai janji saya sama teman-teman Oriflame semua yang ikut di training ini sebanyak 546 yang ikut di webinar kita ini. Oh, salam untuk 546. Ya. Alhamdulillah ya, tuh kan bener kan, Dok, apapun yang terjadi Oriflame kalau untuk urusan training mah cepat, teman-teman mah cepat kalau dapat hal-hal yang berhubungan dengan ilmu cepat. Nah, ini, Dok, di bulan ini kita juga bukan cuma menjual produk Optimals yang dijual secara satuan, Dok, tapi kita juga punya produk baru yang dulu pernah ada tapi dari rangkaian yang berbeda. Dokter, ingat nggak dulu kita punya oil capsule dari seri Time Reversing? Iya, benar. Saya kan tahu semua produk ya. Ya, sekarang kita keluar lagi, Dok. Yang datang dan pergi. Oke, terus. Iya, tidak seperti dirimu tetap datang terus. Jadi kita punya oil capsule sekarang, Dok. Tapi dari rangkaiannya si Innovate. Dokter. Ya kemarin saya udah dapat itu sampelnya. Iya. Masih sudah sampai jejingkrakan. Saya ada lagi, senang saya. Oke, terus. Nah, kan itu memang produknya digunakan untuk 1 bulan dan kalau dari kita produk itu memang digunakan untuk semacam serum ya, Dok ya. Jadi istilahnya gini, kalau kita udah biasa pakai serum yang biasa kita gunakan, saat menggunakan kapsul itu lagi kita nggak perlu menggunakan serum yang biasa kita gunakan. Jadi selama 1 bulan kita konsentrasi dengan menggunakan oil kapsul itu. Nah, kalau dari ilmu kesehatan kulit, kenapa sih kita perlu menggunakan produk dalam waktu yang misalkan 30 hari aja, setelah itu nggak usah pakai lagi. Kapan kita harus pakai lagi? Nah, kalau dari ilmunya dokter tuh kenapa sih kita harus punya produk yang seperti itu, Dok? Jadi gini, pada saat wajah bukan karena dehidrasi, bukan karena kering tadi ya, tetapi bertambah umur lah katakan ya, produksi minyaknya berkurang. Produksi minyak berkurang itu dalam artian kalau dulu berminyak secara normal, seluruh wajah berminyak, licin. Nah, kalau mereka yang sudah semakin bertambah umur, berminyak mungkin masih bisa, tapi acak-acakan. Dalam artian acak-acakan itu tidak rata minyaknya. Karena sebagian sudah mulai tidak produksi minyak dan wajahnya menjadi kering. Pada saat kondisi seperti itu, wajah sangat menyenangi minyak dari luar. Produk-produk lain banyak yang jual-jualan minyak. Dan Oriflame ini saya suka karena mengandung 6 ya, yang dari alam itu, Nutri6 itu, dan saya pakai memang dioles, jangan takut mudah dari sebagian akan terasa berminyak wajah. Tetapi kalau memang wajah itu membutuhkan, biasanya sih usia 35 ke atas gitu-gitu tuh mulai merasakan manfaatnya banget tuh. Akan terasa berminyak tapi tidak lama, sesudah si minyak itu terserap rasanya nyaman, saudara-saudara,
Nah, ini kenapa cuma 30 hari? Karena pada saat 30 hari dan kondisi minyaknya sudah, atau kondisi kulitnya, sawarnya, dan lain-lain udah baik, tubuh akan mencoba untuk memproduksi lagi yang tadinya memang sudah agak sulit karena sudah retak-retak gitu. Di bawah usia 35 pakai minyak ini juga tetap boleh, terutama pada saat wajahnya memang sedang bermasalah. Coba deh dipakai. Kalau misalnya kering, lagi bermasalah, selain pakai Hydra pagi hari, pakai aja minyak. Minyak sih dianjurkan siang hari, tapi dipakai malam hari juga boleh. Paginya bangun tidur terasa jauh lebih enak, semua iritasi itu membaik. Ya, yang aku rasakan juga gitu. Dok. Jadi aku pakainya malam. Pagi hari aku mau pergi nih, kebetulan dok mau harus nemenin mama kontrol gitu kan, rumah sakit. Karena memang lagi nggak kepingin make upan yang kayak hari-hari biasanya, jadi aku cuma pakai compact powder kita yang baru, yang dari seri Doan. Itu aku ngerasanya nempel banget bedak yang aku pakai gitu dok. Padahal itu kan aku pakai cuma dengan spons basah, dengan spons kering gitu kan. Biasanya sebenarnya nggak terlalu nutup banget, tapi ini jadi nutup karena mungkin kulit kita tuh udah siap banget gitu ya, maksudnya, dan lebih lembab, jadi dia menyerap produk dengan baik gitu. Nah, idealnya dok, kita harus mengulangi idealnya. Kalau kita menggunakan kapsul yang seperti ini, berapa bulan lagi kita harus coba lagi? Jangan cuma tergantung kondisi kulit. Kalau saya sih, kalau pasien-pasien saya yang suka kering dan berminyak, apalagi yang wajah dasarnya kering, produksi minyaknya kurang baik, dipakai sebulan. Kalau kurang, lanjut terus saja dulu. Nanti boleh pakai 2 hari sekali begitu. Kita harus tahu wajah kita sendiri sih, mengenali kapan diperlukan. Yes, setuju. Oke, luar biasa banget ilmunya. Gimana nih Oriflamer? Coba tulis di kolom chat gimana ilmunya dari Dr. Edi sebelum satu slide ini tampil, yang membuat teman-teman pasti akan lebih wah gitu. Itu kenapa sih wah? Tenang aja dong. Kok kita keren banget lucu dari tadi. Kok lucu sih, gimana keren. Oke. Saya ngomong kok Tante Tusi ternyata sudah mengerjakan. Kok bisa? Agustika ikut dok, Agustika. Ampun, apa kabar sih Agustika ini? Bendahara Edi Karta Fans Club. Oke. Termasuk Ikatan Wanita Penyebar Isu ya, IWAPI bendaharanya. Oke dok, kita keluarin satu slide terakhir nih, yang sebelum ada pertanyaan ya. Nih, mana? Nih, ini dia. Ini adalah slide kita berdua yang terakhir, tapi dari training kita hampir 1 jam ini, teman-teman pasti akan banyak merangkum banyak hal, ilmu yang baru. Nah, kita akan memilih. Ternyata, kita nanti akan memilih 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan 3 produk dari seri Optimas. Nah, periode tanya jawabnya adalah mulai hari ini sampai dengan tanggal 14 Mei dok, setiap jam 3 sore kita akan menampung pertanyaan. Dan yang bikin happy-nya nih, yang menjawab langsung Dr. Edi Karta SPKK PhD gitu. Jadi sekarang pertanyaannya dicicil berhari-hari gitu ya? Yes, biar pada deg-degan. Karena ilmu itu kan harus terus disimpan dok. Kalau cuman saya bilang, saya buka untuk 5 penanya yang pertama yang bagus banget pertanyaan. Udah, abis itu mereka lupa lagi sama ilmu kita, teman-teman. Supaya teman-teman. Sampai kapan? Periodenya hari ini jam 3 sore sampai dengan tanggal 14 jam 3 sore juga. Sampai tanggal berapa? 14 Mei dok. 14 Mei. Saya boleh ikutan nanya nggak? Capek deh. Yang mau jawab siapa? Numpang tanya saya. Teman-teman bisa lihat pertanyaannya via apa Bu? Pertanyaannya via nanti keterangannya ada di bawah tuh Bu. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, akan diberitahu pertanyaannya lewat mana? Lewat mana sih Bu? Dari Facebook, Facebooknya Oriflame. Oh gitu. Udah timnya Mbak Putri, tim sosial media sudah siap banget untuk program ini ya. Jadi silakan teman-teman, siapa tahu di antara 540
584 sekarang dok, 584 yang ikut. Anda menjadi penanya terbaik dan mendapatkan 3 produk terbaik dari Oriflame. Oke, ini slide-nya terpotong bagian bawahnya. Kenapa? Kriteria terbaiknya berdasarkan apa gitu? Jadi saya tahu yang baik tuh kayak apa sih gitu. Gini dok, permasalahan kulit itu kan banyak banget. Dan salah satunya yang kita omongin tadi apa sih gitu loh. Yang kita omongin kalau kita lagi puasa itu timbulnya adalah dehidrasi. Kalau dehidrasi itu apa aja sih yang ciri-cirinya? Terus apa bedanya sih kulit dehidrasi dengan kulit normal biasa gitu loh dok. Dan kita tidak menyimpang dari apa yang pertanyaannya yang kita nilai bagus adalah pertanyaan yang tidak menyimpang dari materi yang kita bawakan. Gitu. Siap. Oke, jadi pertanyaan tentang PO, makanan-makanan pembuka puasa, enak di mana itu nggak bisa ditanyakan di sini ya? Nggak bisa. Kenapa Castells itu menjadi bagian terbesar dalam hidup saya? Itu nggak bisa ditanyakan di sini. Jadi misalnya gini, Dokter Edi, kenapa ya kok kulit saya kalau jadi lebih berminyak, menjadi pada saat saya cuci muka jadi timbulnya perih, gitu. Itu kan bagus tuh. Berarti berhubungan dengan ini dok. Kenapa ya semakin saya puasa sekarang udah hari keberapa? 17 atau 18? Di hari ke-15 kok jadi kalau saya minum gula kulit saya jadi agak kayak gatal-gatal gitu dok. Mungkin terlalu banyak gula atau gimana di kulit. Nah itu kan berhubungan dengan inti yang tadi kita sampaikan gitu. Oke, kita masih punya 10 menit dok. Kita masih punya 10 menit. Kita ngapain dong 10 menit? Kita buka 3 pertanyaan ya. Boleh. Nah ini pertanyaan dihitung juga nggak, dapat hadiah juga nggak? Enggak dong, ini kan pertanyaannya on the spot. Ya udah deh, nanti tanya lagi aja kalau bagus ya. Siapa tahu nanti tetap dihitung. Oke, apa tuh? Nih ada lagi nih dari Mbak Nur Hayati. Dok, kulit saya tuh punya kulit yang bolong-bolong kayak bekas jerawat. Apakah bisa menggunakan produk? Kalau saya selalu bilangnya itu apa sih dok? Semacam kayak scar gitu ya dok ya? Sekarang kan pori-pori mungkin ya dia gabung kalau udah nih. Karena kan scar lama-lama menutup, tapi pori-pori juga membesar. Jadi di satu titik mereka kayak keluarga, kayak tetangga dekat. Oke. Gitu. Pemakaian produk yang baik adalah pemakaian pelembab dulu. Jika scar jerawat itu masih baru, itu masih bisa membaik kok, jangan khawatir. Gitu. Masih bisa lebih kecil, masih bisa berubah. Gitu. Tapi kalau misalnya, saya mau tanya deh, produk-produk Oriflame ada yang mengandung AHBHA nggak? AHBHA ada? Tadi dulu dok, ya? Aku daripada salah menjawab nanti buka contekan dulu. Sebentar ya, ini dari si seri banyak amat yang masuk. Dari Pure Skin ya dok? Seri Pure Skin ya. Nah, produk-produk yang mengandung AHBHA itu bisa tuh dipakai untuk memperbaiki kondisi pori-pori besar atau bekas jerawat. Trust me, it works. Gitu. Oke. Ya dari Novage juga ada yang peeling deh dok, skin renewal peeling dok. Itu ada AHBHA-nya. Oh, nah itu dia. Yang Novage lebih aman kayaknya. Soalnya kalau Pure Skin buat jerawat ya. Dok, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi. Apakah seiring bertambahnya usia, kulit kita bisa berubah jenisnya? Mungkin tadinya pemalu jadi agak... Jadi agresif ya? Pemalu jadi agresif. Bisa. Makanya perubahan itu yang tadi saya bilang 3 jenis kulit yang kering, berminyak, kombinasi itu akan berubah dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu karena tergantung kondisi hidup kita, dan yang pasti dalam hitungan bulan dan tahun karena perubahan usia. Gitu, perubahan usia dan hormonal tuh ngaruh banget soalnya. Ada beberapa yang habis menopause malah lebih berminyak juga ada karena hormon androgennya menjadi lebih tinggi. Oke. Ini ada lagi, dok. Kenapa di bagian lipatan hidung saya cenderung berwarna hitam dan kasar? Padahal saya rajin pakai scrub.
Oke, gini ya. Scrub itu tidak dianjurkan untuk dipakai terlalu sering. Kenapa? Karena menyebabkan gesekan kulit berlebihan. Dan kalau terjadi gesekan kulit berlebihan, kulit tidak tinggal diam, pasti dia melawan. Nah, melawannya dengan cara menebal. Dengan menebal itu dia akan menjadi lebih gelap. Perhatikan deh, mereka misalnya yang mohon maaf berat badannya lebih, maka ketiaknya hitam, punggungnya, lehernya hitam gitu. Karena itu gesekan itu akan menyebabkan begitu. Juga daerah kita yang banyak bergesek, lutut, siku akan cenderung hitam. Problemnya adalah gesekan. Sehingga pemakaian scrub itu bukan berarti dia akan menghilangkan, tetapi malah menebalkan kulitnya dan itu semakin hitam. Demikian, sehingga pemakaian scrub dijarangkan biasanya seminggu sekali atau 2 kali. Sisanya boleh pakai pelembab atau kandungan AHBHA tadi. AHBHA akan membantu untuk melupaskan kulit mati. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Diamond Director baru dari Cirebon nih dok. Ada Cici Melisa. Cici Melisa, apa kabar? Katanya mau bikin training dok di sana nih, dokter mau ikut nggak? Di Cirebon? Boleh yuk, udah lama. Ini ada pertanyaannya. Bang Gento. Capek deh. Nih dok, nih pertanyaannya. Dan ini sering banget ditanyain sama, makanya aku pilih karena ini sering banget pertanyaan sejuta umat kalau aku bilang. Kira-kira apa penjelasan yang tepat bagi orang yang terbiasa menggunakan krim dari bunga, kemudian beralih ke Novage dari dokter bunga, kemudian beralih ke Novage dan menjadi iritasi, memerah dan gatal. Iya, kalau dari dokter bunga itu diperhatikan dulu apakah kulitnya selama ini dikelupas atau sering mengelupas. Itu biasanya mengandung retinoic acid atau retinol lah paling tidak. Jika itu sering terjadi, maka kita harus tunggu si kulit sampai utuh lagi dulu. 3 hari sampai seminggu. Jika sudah utuh, sudah baik, mulailah pakai pelembab. Novage juga harusnya boleh. Tetapi kalau misalnya Novage-nya terlalu berat, buat Oriflame ini bisa pakai yang ringan dulu, Hydra gitu. Habis itu sesudah siap baru pakai Novage. Karena si Hydra ini tujuannya untuk mengembalikan kelembaban kulit yang sudah sering di-abuse begitu. Oke, bentar saya cari lagi. Sudah jelas ya, Melisa? Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Mau bertanya Mbak Tusi dan Dr. Edi. Selama 1 minggu akan terjadi kulit saya setiap bulan selama 1 minggu akan terjadi kasar dan kelihatan hidrasi banget. Kalau pakai bedak makin kelihatan kasar-kasarnya. Dengan kondisi seperti ini apakah perlu pakai Novage Oil Capsule? Kenapa tuh dok? Jadi maksudnya kulitnya kering banget kali, mau bukan dehidrasi kayak maksudnya. Dehidrasi maksudnya. Ini seminggu setiap bulan itu pada waktu mau sekitar halangan bukan sih? Sekitar. Sepertinya. Bentar saya lihat ini. Ini Yemi. Oh ya, kayaknya mungkin menjelang menstruasi ya Yem. Iya, karena setiap menjelang menstruasi itu tubuh lagi stres, semua energi dibuang di darah menstruasi, sehingga kulit akan dikesampingkan kan kondisi-kondisinya, sehingga biasanya jadi begitu. Biasa anak kurang diperhatikan jadi lebih kering, lebih kasar. Pemakaian Optimal Cider kan baik. Kemudian kalau malam saya anjurkan boleh dicoba tuh si Nutrisix Capsule. Paginya akan merasa enak kok, betulan. Oke, pertanyaan ini sama sih dok. Sama ya? Ya suruh lain dong, biar kreatif. Oke, dok, kalau saya sekarang pakai produk dari OEO, apakah bisa langsung pindah ke Optimal Hydra? Even out dok, bedanya pakai Optimal Even Out. Oke, lucu juga. Emang apa dari OEO mau kemana? Mau pakai Hydra yang Radiantium ini yang sekarang kita omongin ini dok. Boleh, nggak masalah. Di selang-seling itu sama-sama aman. Kalau si Hydra kan mengembalikan kelembaban. Kalau si OEO kan bikin cerah ya dengan Lumilite Complex.
Di sela-sela Gila, keren banget dok, keren banget. Tuh apa lu? Seneng banget aku. Saya mah produk spesialis ya, yang dokter Anda. Tidak, satu pertanyaan, Halo. dan ini juga Halo. pertanyaan sejuta umat. Bu Susi dan Pak Dokter, kenapa setiap saya pakai krim kok di kulit malah jadi terasa panas, padahal fungsinya adalah untuk melembabkan? Monggo. Biasanya kalau kulit menjadi panas itu karena dia sedang dalam keadaan kering. Sedang dalam keadaan kering itu kulitnya terbuka dan itu ada bagian-bagian dari krim yang partikelnya kecil bisa masuk ke dalam dan itu memberi rasa panas. Biasanya sih panasnya nggak lama memang, palingan 5-10 menit. Untuk menghindari ini, nah mumpung sekarang ada Nutri-6 kapsul, bisa pakai Nutri-6 kapsul dulu. Nutri-6 kapsul akan nggak terasa panas sih. 3 hari, 4 hari, 5 hari udah terbiasa, baru deh dipakai skincare-nya. Dijamin tidak panas lagi. Berarti intinya kalau si Nutri-6 kapsul itu kan bisa bekerja untuk kondisi, maksudnya gini, kita lagi pakai Hydra, kita berhenti dulu serumnya, kita pakai Nutri-6 ini juga aman-aman aja kan ya dok ya? Aman-aman aja. Jadi Nutri-6 kapsul ini sama seperti si Novas yang cleansing mask itu dipakai kalau kondisi-kondisi yang kayaknya kita butuh nih gitu. Kondisi emergensi gitu ya? Kondisi emergensi IGD ya. Oh, agak-agak ngeri ya dok. Oke, kita udah lebih 3 menit. Dok, boleh masih lagi nggak? Pertanyaannya banyak banget. Ya ampun, kok bisa sih? Padahal kita nggak nanya Iya. apa-apa. Kok mereka nanya-nanya? Karena mungkin mereka udah mulai, udah teman-teman tuh udah mulai, mau coba nanya ini nih, ini berhubungan dengan karena ini dok, dengan slide kita terakhir ini. Oh gitu. Ilmunya Baiklah, siap nggak apa-apa. jualan. Cici Cynthia, ilmunya siap jualan, kata Cici. Cici apa kabar sih? Ya ampun. Yuk, banyak gangguan suara-suara. Iya, mohon maaf ya Mbak. Soalnya saya di rumah dan saya ada ada burung, ada segala macam, jadi rame. Oke, satu pertanyaan lagi dok. Kalau jerawatan bisa nggak pakai Novage kapsul ini dok? Jerawatan boleh. Karena kadang-kadang, ya pasti tidak tambah barat. Bukan artian jerawatan Yang aktif gitu, yang meradang merah-merah ya dok? Pada dasarnya jerawat itu tidak bermasalah kok dengan minyak, jadi jangan takut. Kalau dasar jerawatnya itu karena kulit iritasi, misalnya habis berhenti produk dokter ketergantungan, atau habis banyak-banyak di luar-luar sehingga kulitnya kering, balik-balik berminyak dan jerawat, itu nolong banget karena si Nutri-6 kapsul ini akan mengembalikan sawar kulit dulu. Sesudah sawar kulit sembuh atau sesudah sawar kulit membaik, sebagian besar jerawat bisa tertangani sendiri oleh wajah karena kulit itu adalah makhluk hidup yang mencoba memperbaiki diri juga. Gitu. Oke. Tapi Terjawab kalau ya jerawat teman-teman. berlanjut, kontak Ibu Tusi. Oke, terjawab ya teman-teman sebagian. Oke, lebih kencang suara burungnya dibanding suara Pak Dokter katanya. Ya gimana? Ini tuh, burung Dokter? dari mana sih? Bu Tusi ada burung juga ya? Ada 11 kandang. Ya ampun, coba dong jangan disuruh ikutan komen kalau kita lagi webinar begini. Padahal aku di bawah, burung di atas dok, dan ada satu ruangan sendiri gitu loh, jadi nggak nyampur sama rumah utama, tapi tetap aja suaranya gegap gempita ya, 11 burung menurut Nyana ya. Kayaknya dia pengen tahu sih si Nyonya ngomongin apa sih gitu ya. Nih, boleh dong Bu Oke, apa bikin lagi? training. Boleh dong Bu bikin training lagi habis lebaran, gimana membuat kulit supaya tidak berminyak dan tidak berjerawat karena habis makan enak. Siap. Siap. Insya Allah siap, nanti kan. di Juni ya dok, Insya Allah kita bikin lagi training. Training Juni sesudah lebaran, nanti training Iya. lagi menjelang lebaran haji, training lagi sesudah banyak makan kambing pasca lebaran haji ya. Saya naik haji dulu, dokter sendirian. Oke, serius enggak ditutup di sana. Jangan dong, udah nunggunya lama 12 tahun. Oke deh, dokter Edi terima kasih banyak Terima ilmunya. kasih Bu Susi dan terima kasih untuk semua Reflamers yang saya cintai banget. Oke teman-teman, ilmunya luar biasa banget dari Dr. Edi. Semua yang kita butuhkan tentang pengetahuan kulit sudah kita bicarakan siang hari ini. Dan yang pasti
Untuk 5 orang penanya terbaik ada hadiah menarik dari Dr. Edi supaya teman-teman semakin yakin dengan ilmunya dan dijawab langsung sama pakarnya. Jadi kita akan saya dan tim dari sosial media akan memilih 5 penanya terbaik, nanti akan saya serahkan kepada Dr. Edi untuk langsung dijawab oleh Dr. Edi. Nanti teman-teman bisa lihat di bawah, nanti saya kirim, ini kepotong ya, di Facebook ada deh teman-teman informasi banner ini. Jadi teman-teman bisa lihat syarat dan ketentuannya seperti apa, dan yang pasti ini sebagai satu hal yang membuat kita tuh happy, teman-teman mau ikut webinar ini. Jadi kita bikin yuk, bukan cuma sekedar dengar terus lupa, tapi kita bikin semacam kayak kuis lucu-lucu gini supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan ilmu yang tidak teman-teman lupakan. Karena dengan teman-teman bertanya dan teman-teman mendapatkan jawaban yang jelas dari Dr. Edi, ini akan tetap teman-teman bisa ingat sampai kapanpun. Yang penting ilmu dari Dr. Edi tetap teman-teman terus kembangkan, jangan berhenti sampai di sini. Terus ikuti semua training-training yang Oriflame punya, terutama tentang produk, karena apapun yang terjadi media kita untuk menjual, untuk memperkenalkan bisnis kita kepada orang di luar sana adalah dengan produk. Jadi kalau teman-teman mantap ilmunya tentang produk, terutama skincare, saya yakin teman-teman bisa berkembang lebih baik lagi. Dan jangan salah, poinnya skincare juga gede banget loh. Jadi bisa bantu teman-teman di saat teman-teman mau mencapai title yang lebih tinggi lagi. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang 581 yang ikut di acara ini. Terima kasih juga untuk Dr. Edi dengan ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih, Bu. Kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran untuk membahas permasalahan kulit yang terjadi lain lagi, bukan terjadi dehidrasi seperti sekarang. Dari saya cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih juga Dr. Edi dan teman-teman. Kalau yang masih ada butuh materi tentang Optimus Hydra, bisa tolong hubungi upline-nya nanti, atau mungkin ada para beauty advisor di cabang yang nanti akan menghubungi saya untuk saya share untuk materi ini. Ya, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat. Salam. Thank you loh, Dok. Thank you ya, Bu Tusi ya. Bosan nggak, Dok? Enggak sih. Bosan dong, biar jadi langsing. Aku udah turun 4 kilo loh. Ya ampun, mana dong, lihat dong. Aduh, makin gila aja nggak ketemu begini. Jangan. Nantilah, kalau udah kita ketemu di kantor, dokter pasti heran lihat lah. Itu si Indriana apa sih? Ini kecil bener nih. Ini Cynthia Di Sinta gitu ya.